Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Masyarakat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah. Karena memang semua kebaikan, semua karunia, anugerah, kebahagiaan, kemudahan, fasilitas yang kita miliki semua hanya semata-mata berasal dari Allah. Allah yang membuatnya, Allah yang menciptakannya, kemudian memberikan kepada kita, dan sampai saat ini Dia limpahkan juga pada kita. Di saat hamba yang lain jamaah sekalian Allah pilih menjadi hamba yang sebagian nikmatnya hilang atau semua nikmatnya hilang. Berarti jamaah sekalian, pilihan Allah ini ya jamaah sekalian, padahal hamba yang dulu kehilangan nikmat itu adalah hamba yang mungkin berlimpah nikmat seperti kita. Maka jamaah sekalian, ya kejadian yang menimpa orang lain itu jadi nasihat bagi kita semua. Bahwasannya kita harus terus mempertahankan nikmat untuk ibadah pada Allah. Jangan pernah lalai jemaah sekalian. Sekali kita lalai berarti kita bersyukurnya berkurang, dan ya siap-siap nanti Allah cabut nikmatnya. Nauzubillah. Dan salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat, dan setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita masuk ke dalam pengikut Nabi yang setia di atas ajaran yang mulia sampai ajal mati masing-masing. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala ikhlas ya untuk menuntut ilmu, mengharapkan ridho Allah dan rahmatnya ya. Kemudian kita niatkan juga untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Jemaah sekalian, siapa di antara kita kalau sholat berjamaah nggak pernah telat? Kayaknya jarang jemaah sekalian. Susah dijumpai orang serajin apapun, seistiqomah apapun, kayaknya dia susah ya untuk tidak telat. Mesti dia pernah telat, walaupun itu hanya sekali jemaah sekalian. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah telat sholat berjamaah, alias beliau jadi makmum. Beliau pernah jadi makmum jemaah sekalian, yang saat itu yang imamnya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau sedang mendamaikan jemaah sekalian suku Bani Amr bin Auf kalau nggak salah gitu ya. Dan ternyata kedatangan beliau agak lama, waktu sholat sudah datang. Waktu sholat datang dan beliau belum datang juga untuk imami sholat. Ya sudah, akhirnya kaum muslimin karena terlalu lama nunggu Nabi gitu ya, akhirnya mereka ya minta Abdurrahman bin Auf untuk ngimami, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf ngimami. Dapat satu rakaat jemaah sekalian, tiba-tiba Nabi SAW datang sholat berjamaah. Dan kemudian ketika salam, tahu ternyata di antara makmum yang masbuk itu adalah Nabi SAW. Ya kaget juga, waduh, wah nggak pantas saya jadi makmumnya Nabi gitu ya. Tapi Nabi bilang, kamu udah benar begitu. Wah, Nabi jamaah sekalian adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang tawadhu jamaah sekalian. Walaupun itu tempat beliau jamaah sekalian, beliau tidak sombong. Ya, beliau tidak sombong, kamu berani-berani tempat itu, nggak ada begitu. Yang penting kita menghadap Allah, mau jadi imam atau makmum nggak masalah bagi kita jemaah sekalian ya. Dan karena kita terkadang telat ya jemaah sekalian, ketinggalan sholat berjamaah, ya masih mendingan daripada udah tahu ketinggalan, komat masih di kamar mandi, tiba-tiba ternyata dia jemaah sekalian, dia malah justru nggak ke masjid juga. Padahal yang bagus ya tetaplah ke masjid jemaah sekalian ya. Dan kita akan membahas ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang terkait dengan makmum yang masbuk. Jadi seperti itu jemaah sekalian.
Sebelumnya jamaah sekalian, apa sih makna masbuk itu? Masbuk kata para ulama adalah makmum yang ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat atau lebih dari itu. Satu rakaat atau dua rakaat atau lebih dari itu. Kalau definisi yang ada tertulis dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, definisi fikih yang ditulis jemaah sekalian oleh pemerintah, yang dibukukan oleh pemerintah Kuwait, itu tertulis man sabaqahul imamu bikullir rakaati au ba'dhiha. Orang yang didahului imam sholat dengan semua rakaat, atau yang ketinggalan imam, ketinggalan sholat berjamaah dengan semua rakaatnya, semua rakaat nggak dapat, atau hanya sebagian rakaat saja yang didapat, contohnya cuma ketinggalan satu atau dua gitu. Jadi intinya mas kalian, minimal seorang dikatakan masbuk kalau dia ketinggalan satu rakaat, ya dia masuk dalam rakaat yang kedua gitu, pokoknya dia nggak ketinggalan rakaat yang pertama deh. Jadi seperti itu mas kalian. Adapun orang yang ketika imam takbiratul ihram dia masih wudu Pak, atau ya masih wudu, ketika dia masuk dia belum ketinggalan, dia bukan masbuk, ya seperti itu jamaah sekalian. Konsekuensinya demikian. Namun ya tetap berbeda jamaah sekalian, sama walaupun bukan masbuk, tapi di situ ada orang yang afdol itu kalau dia menjumpai takbirnya imam. Oh gitu Pak. Apa makna menjumpai takbirnya imam? Yaitu imam takbiratul ihram dalam keadaan dia sudah di soft. Imam selesai bar Allahu Akbar gitu ya, selesai dia langsung ngangkat Allah Akbar. Itu yang utama. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza kabbara fakabbiru. Ketika imam sudah takbir, maka kalian takbirlah. Nabi bersabda dengan huruf fa, fakabbiru. Fa di sini maksudnya adalah huruf yang menunjukkan litartibi bitisal, yaitu huruf yang maknanya adalah berurutan tapi secara langsung Pak. Jadi ketika imam selesai takbir berarti kita segera takbir. Jadi jangan jamaah sekalian ketika, kalau nggak ada uzur maksud saya, ketika imam sudah takbir Allahu Akbar, imam sudah memulai baca iftitah plus al-fatihah, kita masih nyantai aja Pak, nyantai gitu nggak takbir jamaah sekalian, malah ngobrol sama temennya dulu, kayak nggak ada waktu lagi jamaah sekalian, kayak seakan-akan nih umur akhir jamaah sekalian, habis ini dia meninggal, kan nanti bisa jamaah sekalian, nanti bisa ngobrol. Jadi lebih baik tuh hadirkan hati itu lebih baik. Ya memang walaupun demikian itu jamaah sekalian, itu adalah juga bukan masbuk ya, bukan masbuk. Namun yang lebih utama tetap tadi seperti tadi kita katakan. Nah jamaah sekalian, poin pertama yang akan kita bahas tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan dari makmum yang masbuk. Yang pertama adalah idrakul jamaah, menjumpai sholat berjamaah. Jadi para ulama menyebutkan idrakul jamaah ala nawain. Jadi menjumpai sholat berjamaah itu ada dua macam. Jadi ada yang disebut idraku fadilatil jamaah, yaitu maknanya adalah menjumpai keutamaan sholat berjamaah. Ada lagi yang istilahnya idraku hukmil jamaah, ada yang disebut sebagai menjumpai hukum sholat berjamaah. Nah seperti itu jamaah sekalian. Sekarang kita akan ya bedah satu persatu jamaah sekalian. Yang pertama adalah idraku fadilatil jamaah, itu menjumpai keutamaan sholat berjamaah. Seorang makmum bisa dikatakan, ini masalah masbuk ya, seorang makmum bisa dikatakan dapat keutamaan sholat berjamaah kalau dia bersama dengan imam ya, ketika dia bersama dengan imam pada bagian apapun dari sholat. Jadi seorang makmum bisa mendapatkan keutamaan Pak ya, bukan hukum, keutamaan sholat berjamaah, yang penting dia bersama dengan imam di dalam bagian apapun dari sholat itu Pak, bagian apapun, bagian awal, kalau bagian awal bukan masbuk namanya, pokoknya bagian apapun setelah rakaat yang berikutnya, walaupun dia hanya mendapatkan imam ketika duduk tasyahud awal sebelum salam.
Nah, ketika dia datang, dia takbir berdiri tegak, Allahu Akbar, habis itu langsung duduk. Ya, jemaah sekalian, maka itulah dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dapat pahala 27. Jadi sama seperti dia mendapatkan lipatan sholat ya 27 kali sholatan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi ada orang kalau dapatnya di rakaat terakhir saja, yang berarti dia nggak dapat sama sekali. Ya, satu rakaat pun nggak dapat, maka dia tetap dapat keutamaan sholat berjamaah. Bisa difahami jemaah sekalian ya? Karena jemaah sekalian ya, itulah yang memang disuruh oleh kita seperti itu jemaah sekalian. Kalau kita memang telat ya kita ikuti imam sesuai dengan kondisi dia. Karena dalam hadis yang diriwayatkan jemaah sekalian oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih ya, dari seorang laki-laki penduduk Madinah ya, bahwasanya Nabi SAW pernah mendengar suara dua sandalku, kata seorang laki-laki dari penduduk Madinah. Jadi dicerita, yang berarti dia sahabat Pak, walaupun nggak disebutkan namanya siapa laki-laki itu, yang penting kalau dia sahabat masih terpercaya dia menyampaikan hadis, walaupun kita tidak tahu namanya siapa. Tapi kalau generasi setelah sahabat harus tahu namanya siapa. Jadi ketidaktahuan tentang nama generasi setelah sahabat itu bisa menyebabkan hadisnya tidak sahih. Bisa aja mas sekalian. Dan bisa sahih kalau diketahui dari jalur sanad yang lain. Nah, laki-laki dari seorang sahabat ini dia pernah cerita ya mas sekalian. Nabi suatu ketika mendengar suara dua sandalku dalam keadaan beliau sedang sujud. Nabi sedang sujud. Ya, Nabi mendengar suara dua sandal saya karena saya datang telat, gitu Pak ya. Datang telat ke masjid. Setelah selesai sholat, dan saya juga selesai gitu ya, Nabi bersabda, Nabi bertanya, man hadzal ladzi sami'tu khafqana alaihi. Siapa nih ya yang saya dengar suara dua sendalnya dia karena dia telat, itu siapa ya? Kemudian saya berkata, ana ya Rasulullah, saya tadi Nabi yang lagi jalan untuk bisa dapetin sholat ya, saya tadi ya, sehingga kedengar suara dua sendalnya. Kemudian Nabi bersabda, fama sana'ta, apa yang sudah kamu perbuat tadi? Kemudian laki-laki itu berkata, wajadtuka sajidan fasajadtu. Ya, saya tadi menjumpai Anda wahai Nabi sujud, maka saya juga ikut sujud. Dan Nabi bersabda, hakadza fasna'u wala ta'taddu biha. Ya, memang begitu yang kamu harus lakukan. Seperti itulah benar yang kamu lakukan. Ya, lakukanlah seperti itu. Tapi jangan kalian menganggapnya sebagai rakaat. Jangan menganggapnya kalian menjumpai rakaat itu. Man wajadani raki'an au qa'iman au sajidan falyakun ma'i ala halil lati ana 'alaiha. Siapa saja yang menjumpai aku dalam kondisi ruku atau berdiri atau sujud, maka hendaknya dia nyusul ngikut saya. Hendaknya dia seperti kondisi atau gerakan yang saya lakukan saat itu, udah ngikuti Pak. Tapi tetap memulainya dengan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Ya, jumpai Nabi lagi sujud, dia langsung sujud Pak, ini tidak boleh, nggak sah sholatnya. Jadi dia harus tetap takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Jadi takbir mulai dari Hamzah sampai dengan Ra, Allahu Akbar, itu dia selesaikan dalam keadaan berdiri tegak, baru dia saat itu langsung ke sujudnya. Demikian ya mas sekalian ya, seperti itu. Nah, intinya ketika itu ya mas sekalian ya, Nabi menganggap bahwasannya orang tersebut dianggap mendapatkan sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, walaupun pahalanya ganjarannya tentu di bawah orang yang menjumpai sholat berjamaah dari awal. Ini yang pertama jemaah sekalian. Macam yang kedua adalah idraku hukmil jamaah, menjumpai hukum sholat berjamaah. Menjumpai hukum sholat berjamaah. Yang dimaksud dengan menjumpai hukum sholat berjamaah maknanya adalah dia mendapatkan sholat berjamaah. Dia dikatakan ya mendapatkan ya, dianggap sebagai makmum imam jamaah sekalian ya, seperti itu. Dia dianggap mengikuti hukum, dianggap mendapatkan sholat berjamaah.
ya dia dianggap sebagai orang yang menjumpai sholat berjamaah. Karena dan ini minimal jamaah sekalian, dia harus ya bersama dengan imam 1 rakaat saja. Jadi harus bersama dengan imam 1 rakaat saja. Contohnya dia mendapatkan 1 rakaat saja dari sholat maghrib, sholat isya, dan juga sholat-sholat wajib, termasuk sholat Jumat. Jadi kalau ada orang yang menjumpai 1 rakaat saja bersama dengan imam, maka dia dikatakan jamaah sekalian, dia menjumpai hukum sholat berjamaah bagi dia. Ya seperti itu jamaah sekalian. Karena Nabi SAW bersabda, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka sholah. Barang siapa yang menjumpai 1 rakaat sholat, gimana caranya menjumpai 1 rakaat sholat? Ya minimal dia menjumpai bersama dengan imam ruku di rakaat terakhir. Ya imam ruku, dia ruku, imam masih dalam kondisi ruku, masih sama. Ya berarti bersama dengan imam ruku. Kemudian jemaah sekalian, ya itu kalau sudah demikian itu berarti kata Nabi faqad adraka shalah, maka dia benar-benar telah menjumpai sholat berjamaah itu. Yang konsekuensinya jemaah sekalian, kalau ada orang menjumpai 1 rakaat saja, maka dianggap dia menjumpai sholat berjamaah. Hukumnya menjumpai sholat berjamaah itu. Nah orang yang menjumpai hukum sholat berjamaah pasti mendapatkan pahala. Pasti mendapatkan pahala sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang yang hanya sekedar mendapatkan keutamaan, maka dia tidak mendapatkan, ya tidak mendapatkan, atau belum tentu jamaah sekalian dia dikatakan mendapatkan hukum sholat berjamaah. Berarti jamaah sekalian konsekuensinya, kalau ada orang, ya kalau ada orang yang ketinggalan sholat Jumat, contoh Pak ya, ketinggalan sholat Jumat 1 rakaat karena dia ketiduran misalnya, dia datang itu imam sudah dapat rakaat yang kedua dan dikit lagi mau ruku, dan ketika dia datang imam sudah ruku, dia langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku bersama dengan imam, ruku bareng-bareng di rakaat yang kedua. Sudah ikuti sampai akhir, ketika imam salam dia tinggal nambah 1. Ya seperti itu jamaah sekalian, dia nambah 1 karena ya, cuma nambahnya 1 saja, dan sholatnya dia saat itu adalah sholat Jumat. Tapi kalau dia jamaah sekalian, ya dia datang ketika imam dalam kondisi sedang sujud di rakaat yang kedua atau i'tidal, intinya dia nggak dapat ruku sama sekali di rakaat yang kedua, maka ketika itu ya sudah dia ngikut saja Pak. Tapi niat sholat dia bukan sholat Jumat, tetapi sholat apa? Sholat zuhur. Ya, dia sholat zuhur niatnya. Yang ikut sampai salam, imam salam, dia nanti nambahnya 4 rakaat. Ya seperti itu jamaah sekalian. Sebab dia ketika itu tidak dikatakan menjumpai hukum sholat Jumat, nggak dapat Pak. Pertanyaannya, dia dapat nggak pahala lipatan 27 kali lipat? Dapat, tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Nah kalau sudah begitu gimana Pak? Ada orang telat Jumatan gitu ya, telat Jumatan nggak dapat, tapi dia sholatnya zuhur 4 rakaat. Nah itu dilihat dari kondisi dia. Kalau kondisi dia tidak lalai, tidak melalaikan, ya karena dia mikirin bisa, ternyata macetnya luar biasa, mobilnya udah macet Pak, contoh Pak. Sehingga dia datang itu udah telat Pak, wah udah telat, semuanya telat, khutbah nggak denger gitu ya, khutbah nggak denger, rakaat pertama nggak dapat, rakaat kedua pun nggak dapat, jumpa imam sedang tasyahud, lumayan. Berarti saat itu dia, kalau dia karena ada uzur, dia tidak berdosa, nggak ngikuti sholat sholat Jumat gitu ya. Tapi kalau dia nyantai saja Pak, entar ternyata udah ini, ya khutbahnya nggak mau didengerin, khutbah nggak didengerin, dikirain masih ada khutbah, ternyata khutbah imamnya milih khutbahnya singkat, milih khutbah yang singkat. Nah biasanya dia memperkirakan tuh, biasanya jam 12.15 udah komat, tar aja lah. Ternyata jamaah sekalian, ya imamnya selesai khutbah jam 12 seperempat.
Yang berarti ya mas sekalian, dikomatin jam 12 perapat itu juga dia sholat dan ternyata dia salah perkiraan. Nah berarti ketika itu dia termasuk makmum yang lalai dan dia dapat dosa. Dia harus tobat kepada Allah walaupun saat itu dia ya harus melaksanakan sholat zuhur. Dia melakukan sholat zuhur tetap tidak menggugurkan kewajiban tobat dia karena dia saat itu masih berdosa. Seperti itu jemaah sekalian. Nah kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tentang hukum yang berikutnya adalah yustahabbu lil masbuqi idza ja'alil masjid an ya'tiya bi sakinatin wa waqar. Dianjurkan bagi makmum yang masbuk kalau dia datang ke masjid hendaknya dia datang dalam kondisi tenang, Pak. Dalam kondisi tenang, tidak tergesa-gesa, santai saja. Ya sambil menghadirkan hati saya mau menghadap Allah. Saya mau menghadap Allah yang selama ini sudah banyak ngasih saya nikmat, sekarang saya ganti ya berbakti kepada dia. Santai saja ya mas. Walaupun dia udah masbuk, santai saja, gitu ya. Santai saja. Karena Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh makmum masbuk seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar." Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Jadi kalau kalian mendengarkan iqamah, kumandang iqamah, maka berjalanlah menuju salat dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa kata Nabi, wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Gak usah cepet-cepet dengan cara lari, nggak perlu. Ya kan? Lalu rakaat salat yang kalian jumpai sudah lakukanlah. Alhamdulillah. Kemudian kalau rakaat salat yang telat dari kalian maka sehingga tinggal disempurnakan. Sudah selesai. Dapat rakaat alhamdulillah, ya. Jadi masbuk pun juga tidak mengapa, tinggal disempurnakan gitu ya. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Dan ini menunjukkan santai saja jemaah sekalian ya. Santai saja, tidak usah tergesa-gesa. Namun ada namunnya Pak. Para ulama mengecualikan, sebagian ulama tapi ya. Sebagian ulama mengecualikan apabila dia merasa khawatir tertinggal sholat berjamaah secara keseluruhan, takut ketinggalan, ya, maka dia diperbolehkan berjalan agak cepat, tapi nggak usah lari, Pak. Agak cepat, jalannya cepat, tapi jangan lari. Antum tahu jalan cepat kan ya mas kalian? Ya, tapi tidak lari. Ya, seperti itu ya mas kalian. Dan itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa in khasyiya fawatal jamaah awil jumu'ah bil kulliyah fala yanbaghi an yukraha lahu al isra'u huna lianna dzalika yanjabiru idza fata. Lianna dzalika la yanjabiru idza fat. Jadi kalau ada seorang merasa khawatir telatnya sholat berjamaah atau telatnya sholat Jumat secara keseluruhan, khawatir imam sudah salam dari sholat berjamaah, ya, khawatir imam dia nggak dapat sama sekali sholat berjamaah jamaah sekalian, maka tidak sepantasnya dihukumi makruh, ya, tidak sepantasnya dihukumi makruh jamaah sekalian. Artinya boleh-boleh saja, sebab sholat berjamaah itu kalau sudah telat atau sholat Jumat kalau sudah telat maka tidak bisa ada yang menambal jamaah sekalian, ya sudah nggak bisa. Nah, makanya diperbolehkan saat itu untuk berjalan cepat tapi tanpa lari. Ya, jadi demikian jamaah sekalian, boleh tapi jangan lari-lari sehingga itu bisa menghilangkan khusyuk. Apa yang terjadi kalau orang lari-lari jamaah sekalian, dapat memang sholatnya nggak ketinggalan, ya, maka yang terjadi adalah khusyuknya hilang. Karena ketika itu dia sholat dalam keadaan ngos-ngosan sambil baca, dan baca sambil ngos-ngosan udah nggak kepikiran, ya gitu ya. Pernah gitu nggak jemaah sekalian? Gitu. Jangan ya, demikian. Kemudian berikutnya, al-masbuku idza adrakal imam raki'an fa innahu yalzamuhu an yukabbira lil ihrami qa'iman. Seperti tadi Pak. Jadi seorang masbuk, makmum yang masbuk apabila menjumpai imam dalam kondisi ruku, maka dia harus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dulu.
Jadi harus takbiratul ihram, jangan langsung ke gerakan imamnya, jangan jamaah sekalian. Kalau dia ya melaksanakan takbiratul ihram dalam kondisi dia dalam keadaan dia membungkuk, maka saat itu tidak sah. Hukum sholatnya tidak sah. Takbiratul ihramnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Jadi saya contohin jemaah sekalian. Jadi kalau ketinggalan imam atau imam lagi ruku, maka yang benar itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gitu ya. Jadi nggak boleh karena buru-buru ingin menjumpai imam dia Allahu Akbar. Jadi ada bagian takbiratul ihram yang dia ucapkan dalam kondisi sedang membungkuk, ini nggak boleh. Atau Allahu Akbar. Ya, mungkin dia bisa mendapatkan rukuk bersama dengan imam, namun takbiratul ihramnya nggak sah dan sholatnya juga tidak sah. Lebih baik dia telat telat rukuk bersama dengan imam karena ingin menjumpai takbiratul ihram sempurna. Ya, ketika itu sholatnya sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang terbaik, kalau bisa 2 takbir itu lebih baik. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Ada nggak usah sedekat ya mas kalian ya. Allahu Akbar. Takbir yang kedua adalah takbiratul intiqal. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak bisa, maka saat itu cukup takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Ya seperti itu. Jadi diperbolehkan. Silakan. Antum memilih yang afdol kalau bisa. Kalau tidak ya berarti ya milih yang kedua saja. Ya cukup takbiratul ihram. Pas pindah gerakan tidak perlu takbir. Jadi demikian. Kemudian jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjumpai imam sedang ruku, ya kalau ada makmum menjumpai imam dalam kondisi ruku, dia telat, imam lagi ruku, ya dia ngikut ruku seperti tadi. Maka jamaah sekalian, rakaat tersebut sah bagi dia. Walaupun makmum belum membaca tasbih saat bersama dengan imam ruku, melainkan ketika imam sudah bangkit, nggak apa-apa. Boleh jamaah sekalian, minimal dia membaca 1 kali tasbih. Bersama cepat walaupun 1 detik pak. Ya ketika itu imam naik, ya dia jangan naik dulu. Dia sempurnakan dulu, minimal dia membaca tasbih minimal sekali. Subhana rabbiyal azim. Nah gitu pak, baru dia naik. Dan juga jangan lama-lama, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, ya jangan. Jadi nanti telat. Dia mengutamakan yang wajib aja. Wajibnya jadi adalah dia tumaninah, dan itu hanya bisa dia dapatkan kalau dia membaca minimal 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Selesai pak. Nah langsung dia naik. Jadi demikian. Jadi sekali lagi, ya Imam Ahmad jamaah sekalian pernah ditanya tentang imam yang ruku, kemudian ya takbir, kemudian ruku lalu mengangkat. Ya, maksudnya kapan makmum itu bisa bersama dengan, bisa dikatakan tidak menjumpai, bisa dikatakan menjumpai rakaat bersama dengan imam. Maka Imam Ahmad menjawab, idza amkana yadaihi min rukbatayhi qabla an yarfa'al imamu faqad adrak. Kalau makmum ya memungkinkan untuk menempatkan, masih memungkinkan untuk meletakkan. Jadi kalau makmum bisa meletakkan kedua tangannya pada 2 lututnya sebelum imam naik, maka dia benar-benar sudah menjumpai rakaat tersebut. Itu patokannya ya mas. Jadi dikatakan ruku kalau dia sudah bisa meletakkan 2 telapak tangannya pada lututnya, itu dikatakan ruku. Dikatakan ruku sudah. Nah kalau dia sempat menjumpai itu, maka dia benar-benar sudah menjumpai sholat berjamaah atau menjumpai rakaat tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah idza syakal masbuku. Ada makmum yang masbuk. Ada makmum yang masbuk,
Dia ragu-ragu apakah dia menjumpai ruku bersama imam atau tidak. Tadi dapat ruku nggak ya? Tapi dia udah sempurna takbiratul ihramnya. Tapi dia ragu-ragu ya mas sekalian, apakah dia menjumpai ruku bersama dengan imam atau tidak. Kalau menjumpai ruku bersama dengan imam berarti dia dapat rakaat itu, nggak usah nambah nanti. Kalau tidak berarti dia harus nambah. Gimana nih? Nah, dalam kondisi demikian jamaah sekalian, untuk hati-hatinya bagi dia ya sudah, hukum asalnya memang dia nggak dapat, selesai pak, nggak masalah. Bagi dia nambah itu tidak mengapa, ya seperti itu. Jadi nggak harus memaksakan diri. Pokoknya kalau dia ragu-ragu maka hukum asalnya dia nggak dapat ruku, selesai. Ya, kalau memang ragu-ragunya 50-50 nggak bisa mana yang jelas pak. Tapi kalau dia besar kemungkinannya, ada besar kemungkinannya, contohnya kayaknya besar kemungkinan saya dapat, ya sudah, dia boleh mengamalkan besar kemungkinannya, besar perkiraannya dia. Ya misalnya 70 dapat, 30 nggak dapat, ya sudah, dia boleh menganggap dirinya dapat dan tidak menambah rakaat nanti ketika imam naik gitu ya. Ketika imam salam dia tidak usah nambah, tidak usah menyempurnakan. Kira-kira bisa dipahami nggak ya mas? Khawatir nggak paham nanti. Belum ngantuk kan antum? Ngantuknya nanti aja pak ya. Bapak dibangunin. Khawatir nggak jelas nanti. Jelas pak ya? Alhamdulillah. Pokoknya catat aja nanti kalau ngaji. Ya demikian. Kemudian jemaah sekalian, gimana hukumnya ada makmum yang masbuk, dia sholat menjadi makmum di belakang sendirian. Jadi berbaris, nggak berbaris, dia berada di belakang makmum sendirian, sholat di belakang shaf sendirian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya terkadang kita juga begitu jemaah sekalian. Kalau dia termasuk orang yang malas untuk, ya dia sholat sendirian di belakang. Kalau dia sholat sendirian di belakang, dia malas ke sono, malas ke sini, karena masjidnya jauh pak. Karena tempat masuknya itu berada di tengah, dari tengah. Untuk ke sono agak jauh masjidnya. Kalau masjidnya gede, benar-benar gede ya mas sekalian. Kayak Istiqlal misalnya, atau kayak Atin misalnya, atau yang lain. Itu kalau ada ini orang udah mager, malas ke sono. Akhirnya dia sini aja, gitu belakang dia, sendirian dia. Maka jemaah sekalian, ya pendapat yang kita pilih dalam kajian ini, kalau dia sengaja demikian itu, ya padahal di sana masih bisa diisi satu atau di sana dua, ya udah dia di belakang sendirian aja. Dan sampai akhir dia di belakang, maka sholat dia tidak sah ya mas sekalian. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya dalam suatu hadis riwayat jemaah sekalian, riwayat Imam Ahmad maksud saya. Ya suatu ketika beliau pernah melihat seorang laki-laki yang sholat sendirian di belakang shaf. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW bersabda, "Istaqbil sholataka, ulangi sholatmu. Fa innahu la sholata limun faridin khalfas shaffi." Sebab tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat bagi orang yang sendirian di belakang shaf, nggak sah. Ya seperti itu. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari, ya jemaah sekalian, kalau tadi dari sahabat Nabi Ali bin Syaiban, kalau ini sahabat Nabi Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga pernah melihat ada seorang laki-laki sholat sendirian di belakang shaf. Kemudian Nabi menyuruh beliau untuk, atau menyuruhnya untuk mengulangi sholat. Nah, hadis yang mulia ini jemaah sekalian riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi, ya berarti menunjukkan sholatnya tidak sah. Karena apa artinya sholat itu sah tapi Nabi nyuruh dia ngulangi? Itu dua hadis yang mulia Pak. Berarti ada dua kejadian yang diceritakan itu. Jadi kalau sholatnya sudah sah, kenapa disuruh ngulangi jemaah sekalian? Dan ini menunjukkan bahwasannya sholatnya tidak sah. Apa artinya kalau udah sah tapi suruh ngulangin? Ini adalah hal yang sia-sia. Jadi demikian. Nah kecuali jemaah sekalian, hukum asalnya demikian. Baris sendiri di belakang shaf tidak boleh. Kecuali perempuan beda.
Kalau perempuan satu orang itu sudah dikatakan soft, ya. Jadi kalau di belakang misalnya. Nah, kecuali kalau ternyata soft depan itu sudah penuh, nggak bisa pak. Mau kesana nggak bisa, sini nggak bisa, udah rapat, ya, udah rapat. Walaupun mungkin ada yang nggak merapat, tapi untuk diisi kita udah nggak bisa, rapat pokoknya, rapat jamaah sekalian. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tetap sah sholatnya, karena kata ulama la wajiban ma'al ajzi, itu kaidah. Tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Kalau kita tidak mampu maka sudah tidak wajib lagi begitu. Nah, mau nyingkirin orang, ya bikin orang kesel itu nggak boleh pak dalam sholat apalagi. Ya sudah, ketika itu dia sholat sendirian di belakang dan sholatnya sah. Nah, ketika itu, ya ketika kita tidak mampu maka tidak ada istilah kewajiban sholatnya, tetap sah. Paham tom ya mas sekalian? Kemudian yang berikutnya, lauzat al-imam murakatan. Ada imam yang nambah rakaat, sholatnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nah ternyata ada masbuk yang ketinggalan 1 rakaat. Paham gak jamaah sekalian? Masbuk ini kan kalau normal ketika imam salam kan dia nambahin pak ya. Namun ternyata imamnya lupa, nggak sengaja nambah sholatnya itu sampai rakaat yang kelima. Itu nanti ada hukumnya lagi jemaah sekalian. Kalau ada imam yang begitu, apakah makmum mengikuti? Jawabannya ngikuti pak. Kalau imam sudah, kita pernah bahas kayaknya ya pak ya, dalam sujud sahwi ya, lupa nggak antum? Jadi gini ya mas sekalian, pernah kita bahas dulu. Jadi kalau imam nambah rakaat, diucapkan subhanallah nggak turun-turun, wah pede dia pak. Subhanallah, subhanallah, dia yakin dia yang benar. Gitu. Ya sudah ngikut pak. Antum jangan duduk. Karena para sahabat Nabi SAW ketika sholat di belakang Nabi, sholat 5 rakaat, ya ngikut juga pak. Ngikut seperti itu, nggak masalah. Dia belajar bersabar mengikuti imam yang salah. Ya, karena ini salahnya nggak sampai menyebabkan dia sesat, nggak apa-apa aja mas sekalian. Sebab dia tidak menyengaja juga kok. Nabi SAW loh, gitu ya. Sudah ikuti aja sampai akhir. Ya, nanti habis selesai salam baru ditanyain, Pak Imam, Anda sholatnya 5, 4 ah. Yang lain ikut 5 lah. Kalau dia ditawur orang banyak kok, masa ditawur. Orang lain ngomong semua yang 5, Pak Imam 5. Ah, udah deh, oh sebetulnya saya salah. Ya sudah, tinggal sujud sahwi saja. Menata kaki kayak tadi ya mas, kayak tasyahud akhir dia nata kaki, sudah sujud sahwi 2 kali saja. Seperti itu udah selesai. Ya. Namun ini masalahnya dari kondisi seperti itu, ya kondisi seperti tadi ya, sholat 5 rakaat, ada makmum yang tinggalan 1, baru ngikuti imam ketika rakaat yang kedua. Berarti pas imam rakaat yang kedua, bagi dia rakaat keberapa? Rakaat pertama. Nah pertanyaannya, ketika imam salam dari rakaat kelima dan dia 4 kan, dia sudah genap itu, dia harus nambah apa enggak? Gimana menurut antum gimana? Hah? Tapi kan dia kan harusnya nambah ya kan? Sholat 5 rakaat itu dia nambah apa enggak gitu? Sebenarnya ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang nambah, ada yang bilang tidak nambah. Tapi pendapat yang kita pilih saat ini zaman sekarang adalah nggak usah nambah. Berarti ya sudah. Ya, karena itu adalah jadi nggak perlu dia menambah rakaat yang kelima. Tetapi dia ya tetap salam saja bersama dengan imam dalam kondisi demikian. Sebab imam ya melakukan rakaat yang kelima itu karena ada uzur, ya nggak sengaja, lupa, ya. Ya oleh karena itu jamaah sekalian dia ngikuti imam saja. Jadi dia jangan justru nambah salah juga, jangan gitu ya. Nah nanti ketika imam sujud sahwi ngikut pak, walaupun imamnya yang salah, dia tidak salah. Paham nggak jemaah sekalian? Jadi ngikut sujud sahwi. Karena ketika itu imam sujud sahwinya ketika
setelah salam, maka saat itu dia ngikuti, ya, demikian. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, idza sajadal imamu lis-sahwi qabla salam fal masbuqu yasjudu ma'ahu. Kalau ada makmum yang sujud sahwi sebelum, mohon maaf, bukan makmum ya. Tadi dulu minum dulu Salam mulu kalau ngomong, capek kali ya. Bismillah. Jadi kalau ada imam yang sujud sahwi sebelum salam, ya karena ini salah jamaah sekalian, seperti tidak tasyahud awal, ya, maka ini sujud sahwinya sebelum salam, maka makmum masbuk ikut sujud juga bersama dengan dia. Syarif aman jamaah sekalian, ya. Walaupun makmum masbuk itu menjumpai lupanya imam atau nggak jumpai jamaah sekalian, ya, contohnya dia baru masuk di rokat yang ketiga atau rokat keempat, ketika imam yang harusnya salam, lo kok nggak salam malah sujud sahwi, ikut Pak, nggak usah mikir gini, kok imam gini sih, sholat dari mana nih gini, berarti makmumnya nggak ngerti jamaah sekalian. Walaupun jangan alasan saya nggak tahu imam itu salah, saya nggak salah kok, nggak salah, tapi Anda ngikut imam yang salah, ngikut ya mas sekalian. Seperti itu. Nah ingat ya, kalau sudah belajar bab sujud sahwi, jangan merasa bahwasannya kita nggak sujud sahwi karena kita nggak tahu salahnya imam, atau kita nggak salah, imamnya yang salah. Tidak begitu. Ngikut ya mas sekalian. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti, semata-mata untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Fala takhtalifu alaihi, kata Nabi. Maka jangan kalian berselisih gerakan dengan imam. Imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi juga. Ya, baik dia jumpai imamnya salah atau tidak jumpai. Namun kalau imam sujud sahwinya setelah salam, kayak tadi Pak, sujud sahwinya setelah salam, maka masbuk ya, imam makmum yang maksud tidak usah ngikuti dia. Sebab susah mengikuti dia dalam kondisi seperti itu. Masa dia nungguin gitu Pak? Enggak kan? Imam udah salam selesai, ya dia naik. Baik dia jumpai salahnya imam maupun tidak menjumpai. Tapi karena dia ya sujud sahwinya sujud sahwi imam itu sujud sahwinya sehabis salam, maka sudah dia imam salam, ya dia sempurnakan saja sholatnya. Nanti jamaah yang lain sujud sahwi dia tidak perlu. Wallahu a'lam. Bisa paham Pak? Berat ya alurnya fikih ya. Kajian fikih itu kajian berat. Kajian fikih kajian berat, bosenin juga ya. Tapi ya sabar ya mas sekalian. Nggak lama kok. Cuma sampai mati kita belajar gitu. Nggak lama aja masa sabar memang. Dan yang seperti ini orang pilihan yang mau ikut ngaji dalam kondisi ya kajiannya nggak lucu, nggak menarik. Apa yang menarik? Bagi orang beriman yang menarik itu ibadahnya bisa sempurna, tahu dia itu bagi orang beriman gitu. Ustadznya juga nggak terkenal gitu ya. Terus masjidnya juga nggak gede, saya nggak ngomong kecil. Terus apa lagi Pak? Banyak deh pokoknya penyebab-penyebabnya. Udah capek kerja, luar biasa kalau masih ada tetap yang bisa mau ngaji. Insya Allah ya, semoga Allah istiqomahkan kita semua aja mas sekalian di atas ketaatan pada Allah sampai Allah mau memanggil kita. Saya ngomong apa tadi Pak ya? Lupa sampai mana tadi? Oke. Al-masbuku la yu'tabaru mudrikan lil jamaah illa idza adraka raka'atan minas shalah. Kayak tadi ya. Ini udahlah nggak usah, yang lain aja. Yang berikutnya jamaah sekalian, idza ja'al masbuku ba'da ruku'il akhir fa innal afdhala fi haqqihi an yadkhula ma'a imamihi. Jamaah sekalian, apabila ada masbuk datang datang setelah ruku terakhir, ruku di rakaat terakhir, berarti dia telat banget. Berarti imam makmum ini masbuk ini menjumpai fadilah salat berjamaah, walaupun dia tidak menjumpai tadi apa Pak?
tidak menjumpai hukum sholat berjamaah. Jadi kalau ada menjumpai ya, ada masbuk yang datang setelah ruku di rakaat terakhir gitu aja, maka yang afdal bagi dia adalah ya sudah ngikut imam, ikut dengan imam, dan tidak, yang utama juga ikut dengan imam. Kemudian walaupun dia nanti setelah imam salam dia harus menyempurnakan sholatnya sendirian 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat kalau sholat subuh, nggak apa-apa. Lebih baik dia tetap mengikuti jamaah yang pertama, itu lebih afdol. Ya, dia tidak perlu menunggu jamaah yang kedua. Ya, udah habis lah, udahlah nungguin lah, nungguin. Loh ternyata nggak datang jamaah yang lain, kan rugi dia gitu ya. Atau dia melihat ada makmum yang lain, Pak. Sebenarnya dia juga boleh, Pak. Boleh dia apa? Ya nanti aja bareng dengan jamaah yang kedua. Tapi yang lebih afdol dia ngikuti jamaah yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya silakan. Belum adzan kan? Sudah, ntar aja lah kita sambung. Mungkin ada jamaah yang mau nanya, monggo silakan Pak. Hah? Jadi kalau ada makmum masbuk dia menjadi imam, ya hukum sholatnya yang saya pernah baca dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholatnya sah. Tapi yang afdal tidak demikian, sudah selesaikan sendiri-sendiri. Hah? Ya nggak usah. Jadi ya sudah, kalau ada orang yang nggak ngerti ya sudah biar. Ini juga permasalahan yang ya nggak prinsip, nggak masalah. Sholat dia dan kita sah, boleh. Ya jadi demikian. Sholat dia dan kita sah. Jadi nggak usah kita apa namanya. Kalau menurut saya sih nggak perlu kita apa namanya ngusir dia, gitu ya. Baik dia sama-sama masbuk dengan kita, kemudian menjadikan kita sebagai makmum, sebagai imam, atau ketika kita masbuk menyempurnakan datang makmum yang lain ngikut kita, menjadikan kita yang masbuk menjadi imam dia. Yang lebih afdal ya mas sekalian adalah ya sudah, ya kita sholat sendirian. Tapi untuk yang tadi ya mas sekalian, yang tadi yang kedua, kalau kita lagi menyempurnakan tiba-tiba ada yang baru datang masuk masjid, jadi nyolek kita ya mas sekalian untuk jadi apa? Jadi imam gitu ya, maka saat itu sudah jangan ditolak, udah nggak masalah. Karena hukum kita ketika menyempurnakan sholat adalah kita makmum munfarid. Lah seperti halnya munfarid dari awal, ya boleh kita dijadikan sebagai imam, maka seperti itu juga sama, nggak ada bedanya. Karena ketika kita masbuk, ya menyempurnakan sholat dalam hukumnya munfarid. Baik munfarid dari pertengahan atau munfarid dari awal, boleh jadi imam. Ya tinggal merubah niat. Di antara wujud dia merubah niat, nanti takbirnya dikencangin gitu aja. Nah, sudah ada? Oh, silakan, monggo. Antum catat yang terakhir kan Pak ya? Ya nanti kita terusin insyaallah.
Bahagia da'wat silatul fadilah Ada lagi Pak, silakan yang mau nanya. Kalau sholat berjamaah yang pertama itu sudah habis, Iya. Sekarang ada lagi sholat berjamaah. Iya. Yang kedua, kan itu biasanya jangan jadi imam asal diangkat gitu. Kalau apa? Kalau yang jadi imam? Yang jamaahnya, yang ritnya yang kedua gitu. Iya, terus? Nah, asal yang dia siapa? Gitu. Iya. Kita ngeliat imam tadi isbal gitu. Sama salah satunya dia isbal. Iya. Dan itu imam tadi dia sholatnya cepat, tidak tumanina. Itu bagaimana itu kita sholat sendiri aja di belakang nggak ini. Tadi betul Ustaz, kalau kita ada yang berimam, kita harus ikut yang berimam. Ya baik. Jadi jemaah sekalian, ya bertanya kalau kita menjumpai imam kita ternyata dia isbal atau dia termasuk ya dia melakukan dosa besar, orang yang lain orang fasik lah. Selagi dia masih muslim, kemaksiatannya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, ya tetap dia sholatnya sah. Maka ada kaidah ya bukan sabda Nabi ya. Man sahhat sholatuhu li nafsihi sahhat sholatuhu li ghairihi. Siapa saja yang sholatnya itu sah untuk dirinya sendiri, maka sah pula dia ngimami orang lain. Jadi seperti itu Pak. Adapun kekeliruan dia sendiri yang nanggung di hadapan Allah. Adapun itu tidak melewati, ya hal buruk itu tidak sampai melewati ke makmum. Enak kok jadi makmum tuh enak aja. Kemudian kalau imamnya kecepatannya itu udah kayak itu biasa itu, yang di TV itu. Taraweh 20 rakaat 20 rakaat sampai 7 menit doang gitu ya. Nih jangan kita sholat sama dia dan tahzir orang lain dari sholat di situ. Tak dulu belum selesai Pak. Dulu. Tapi kalau sholatnya nggak kayak gitu, dia tidak tumani tetap kait tapi nggak kayak begitu. Kayaknya cuma di dunia satu-satunya itu doang kayaknya. Ya saudara kita dari Nganu gitu. Ya jemaah sekalian, hadanallahu wa iyyahu. Ya kita juga butuh hidayah, kita juga doakan saudara kita dapat hidayah. Nah tapi kalau menurut kita kayaknya kecepatan, tapi masih ada tumakninah Pak, ikut dia tetap Pak. Karena antum tahu nggak tumakninah itu kayak gimana? Tumakninah itu minimal kita membaca 1 kali tasbihan dengan sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Ini kalau sujud ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Naik lagi. Itu sudah tumakninah, tapi tumakninah terendah. Khawatir kalau lebih cepat dari itu nggak tumakninah.
Ya hanya sekedar gerakannya cepat, baca Al-Fatihah cepat, ya ikut saja tetap Pak. Nanti habis sholat baru diingetin, Bapak, sholatnya itu kita sholat menghadap Allah, tolong jangan cepat-cepat, saya sampai ketinggalan Pak, bacaan saya cepat-cepat, nggak memikirkan maknanya Pak, padahal kita sholat disuruh untuk khusyuk. Nasihati gitu jamaah. Ya memang umumnya imam tuh bingung saya, apa sih yang diraih itu, apa sih yang diinginkan dari sholat cepat itu, khususnya sebab ketika dia lagi bacaan yang keras gitu, wah diperindah sama dia. Tapi ketika di rakaat ketiga dan keempat atau ketiga saja, wah cepat dia. Sangat disayangkan ya Mas sekalian. Ya imam harus tahu bahwasannya pertama, sunnahnya orang baca Al-Fatihah, sunnah ya, memang nggak harus. Jadi dia sebagai makmum harus tahu itu, laksanakan. Makmum apa kita semuanya Mas kan disunnahkan baca Al-Fatihah diputus setiap ayat. Jadi nggak disambung, walaupun nafas kita bisa satu Al-Fatihah itu 2 kali nafas. Walaupun begitu tetap disunnahkan. Walaupun juga antara ayat satu dengan berikutnya dari Al-Fatihah ada kaitannya, tapi disunnahkan tetap diputus karena Nabi SAW yang udah dari Bismillah sampai ayat yang terakhir itu beliau membacanya dengan putus per ayat dan waqaf dengan nafas berarti. Asli begitu. Nah kalau sudah dia begitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ya nafas setiap itu Pak. Nanti ketika amin, ya insya Allah nggak ada yang ketinggalan. Tapi kalau bagi makmum, bagi imam, ya sudah dia nafas dulu, jangan, kalau memang bisa sih sebaiknya dia menghela nafas dulu santai. Barangkali makmum saya ada yang belum selesai Al-Fatihah, karena makmum juga wajib baca Al-Fatihah, sudah tunggu dulu ya sedetik 2 detik gitu ya, atau 3 detik, habis itu dia baru ruku, berharap makmumnya udah pada selesai dia ruku seperti itu. Nah demikian Pak. Dan kalau membaca tasbihnya, usahakan tasbihnya 3 kali. Kalau memilih tasbih Subhana Rabbil A'la atau Subhana Rabbil Azim 3 kali. Jadi jangan cepat-cepat ya. Kita ini ya harus berusaha aja Mas kalau untuk meraih sholat yang khusyuk. Dan sholat khusyuk nggak akan bisa kalau kita nyambung bacaan Al-Fatihah itu 2 kali nafas. Susah Pak, khusyuknya di mana Pak? Menghadirkan makna itu susah demikian. Nah ini sekarang PR kita seumur hidup itu untuk bisa sholat khusyuk, bacaannya jangan cepat-cepat. Wallahu a'lam. Saya kira itu jamaah sekalian, saya mohon maaf nggak bisa terlalu lama. Kita insya Allah kesambung di kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan juga faedahnya bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Allah terus semangatkan hidup kita untuk mengisi hidup ini dengan sholat berjamaah, dengan hati ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita mati yang husnul khotimah karena merutinkan salat berjamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.